Indonesia menyapa. Kami lanjutkan Indonesia Menyapa akhir pekan pendengar, dan kali ini kami juga akan menghadirkan dialog khusus kerjasama RRI dengan Kementerian Sosial dengan topik memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui layanan dukungan psikososial. Anda bisa bergabung nanti dalam dialog ini di 0213844545, 3866712. WhatsApp yang Anda bisa gunakan juga di 081399399888. Narasumber kami di ujung telepon ada Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan juga Penyuluhan Sosial atau BP3S, Prof. Syahbudin, dan juga Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Ibu Tati Nugrahati. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kami yang bergabung. Nanti sekali lagi Anda bisa bergabung pendengar melalui dialog khusus kerjasama RRI dan juga Kementerian Sosial mengenai memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui layanan dukungan psikososial ya. Dan di ujung telepon ada Prof. Syahbudin. Selamat siang, Prof. Ya, baik. Untuk Anda juga nanti bisa bergabung sekali lagi dalam dialog kerjasama RRI dan Kementerian Sosial. Di kali ini topik kita mengenai memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui layanan dukungan psikososial. Ya, halo. Selamat siang, Dok. Prof, selamat siang. Selamat siang Mbak Amira. Selamat siang. Sehat selalu ya, Prof ya? Sehat, harus sehat. Iya, harus sehat selalu. Baik, Prof, selain ada Prof. Syahbudin, saya juga ingin sapa ada Ibu Tati di ujung telepon. Assalamualaikum, Bu Tati. Waalaikumsalam Mbak Amira. Sehat selalu ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat selalu. Iya, baik, kali ini kita akan berbincang mengenai memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui layanan dukungan psikososial. Saya terlebih dahulu ke Prof. Syahbudin. Prof, apa sebenarnya peran dan juga tugas BP3S Kementerian Sosial untuk memutus penyebaran COVID-19 melalui layanan dukungan psikososial ini, Prof? Baik, Mbak Amira. Para pemirsa RRI, para pendengar RRI Pro 3 yang kami sayangi semua. Ya. Peran dan tugas BP3S Kementerian Sosial itu sebagai diketahui bahwa BP3S itu atau disebut dengan Badiklit Pensos itu adalah salah satu eselon 1 di Kementerian Sosial. Ya. Lalu kemudian bertugas di bidang pengembangan daya manusia kesejahteraan sosial itu sendiri, yang bergerak di bidang kediklatan, penelitian, dan penyuluhan sosial. Dan ini memiliki beberapa eselon 2 yang tersebar mulai dari P sampai P, dari Padang sampai Papua. Jadi kita ini ada 13 eselon 2 di bawah kami itu, yang semuanya bergerak di bidang itu yang saya sebutkan tadi yang pertama, bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penyuluhan sosial. Baik. Nah, daerah-daerahnya itu ya regional satunya ada di Padang, ada di Bandung, ada di Banjarmasin, ada di Makassar, Yogyakarta ada 2, Papua, itu jadi Jakarta. Nah, itulah peran dan tugas BP3S Kementerian Sosial Republik Indonesia yang juga tidak kalah pentingnya adalah salah satu eselon 1 yang paling banyak eselon 2-nya. Kalau eselon 1 yang lain kan hanya 4 atau 5 eselon 2. Kalau kami ada 13. Jadi memang agak ramai sedikit karena banyak ya, Prof ya? Yang membidangi pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial. Saya kira Mbak Amira itu seperti itu gambaran kita yang dari BP3S di Kemensos. Ya. Prof, sebelum kita lanjut lagi, saya juga ingin ke Ibu Tati. Sebagaimana disebutkan oleh Prof tadi, Ibu Tati adalah koordinator dari tim LDP. Nah, terkait hal ini, apa sebenarnya peran dari Ibu Tati ini? Ya, terima kasih izin Pak Prof, Kabadiklit Pensos, Bapak Profesor Syahbudin, sebagai pimpinan kami di Badiklit Pensos, serta hadirin sekalian para pendengar tercinta RRI Pro 3 FM Jakarta. Mbak Amira, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kabadiklit, Pak
Sabudin mengatakan bahwa memang kami ditugaskan menjadi koordinator. Karena memang sebagaimana arahan tadi, setelah Bapak Kabadiklit mendapatkan tugas dari Pak Menteri dan kami ditugaskan oleh Pak Kabadiklit untuk melakukan koordinator tim LDP. LDP ini layanan untuk psikososial ya Mbak ya. Jadi namanya jangan sampai nanti kan layanan apa ini, yaitu layanan dukungan psikososial. Itu sebutannya LDP. Nah, koordinator ini tugasnya yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan layanan dukungan psikososial yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya saat ini adalah yang terdampak dari pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itulah, sebagaimana tugas dan fungsi dari Kementerian Sosial tentunya perlu meningkatkan namanya satu basis, yaitu menolong dari segi sosial. Ya, jadi makanya kenapa ada LDP khususnya untuk dapat menangani masalah-masalah yang berbau untuk pencegahan, penanganan, dan recovery sosial, khususnya di dalam masalah dampak dari pandemi COVID-19 ini, Mbak. Begitu. Seperti itu ya, Bu Tati ya. Nah, Iya, kembali ke betul. Prof. Kalau kita lihat Prof ya, berita yang berkembang bahwa Kementerian Sosial saat ini juga memang terus bekerja keras dalam pemberian bantuan sosial, baik bansos sembako maupun juga bansos tunai. Ini apa ada peran BP3S dalam hal ini, Prof? Oh, Mbak Mira itu pasti ada perannya ya. Jadi para pendengar Pro 3 RRI, tadi masih menyambung tadi. Ini sebenarnya layanan dukungan psikososial itu sebenarnya, sebelum ke sana tadi ya pertanyaan Mbak Mira, layanan dukungan psikososial itu sendiri memang adalah amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, kalau terjadi bencana, entah itu bencana alam, bencana sosial, dan bencana non-alam, itu mereka itu kan pada galau, ada yang stres, ada ketakutan, nah, makanya perlu dukungan psikososial. Jadi bukan hanya kita memberi bantuan sifatnya fisik, tapi karena ketakutan, olehnya itu perlu ada pendampingan, perlu ada dukungan psikososial. Seperti itu yang disampaikan tadi Ibu Tati Nugrahati. Nah, lalu kemudian kami sampaikan terkait yang berkembang bahwa Kementerian Sosial saat ini bekerja keras dalam pemberian bantuan sosial, baik bansos sembako maupun bansos tunai. Nah, peran B3 dalam hal ini sendiri ya ada, pasti ada. Nah, terkait hal ini, BP3S itu mendapat tugas khusus dari Bapak Menteri Sosial untuk ikut andil dalam kegiatan pencegahan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan membentuk itu tadi, tim layanan dukungan psikososial yang ada komunikasi, ada informasi, ada edukasi yang disebut dengan KY. Ada juga riset cepat, ada penelitian, ada infografis, ada poster dan meme. Nah, kenapa seperti itu ada? Karena mereka itu kan tidak tahu bantuan kita itu seperti apa. Orang pada galau, bantuan seperti apa, berapa besarnya, berapa lama kita dibantu, kemudian apa gunanya. Nah, bantuan ini kita ketahui, ini bantuan adalah sembako khusus dan bantuan tunai khusus. Kami sampaikan. Sebelumnya itu ada bantuan reguler kita seperti PKH, ada namanya kartu sembako yang bertahun-tahun sudah jalan. Akan tetapi bantuan sekarang ini namanya bantuan khusus sembako dan ada bantuan khusus yang sifatnya BST, bantuan sementara tunai di 33 provinsi. Kemudian tadi sembako itu Jabodetabek. Nah, peran tadi itu memberikan edukasi, memberi informasi, memberi komunikasi. Malah kita ada penelitian, riset. Karena bantuan-bantuan kita jangan sampai tepat sasaran. Ada juga yang menyebutnya bantuan kita ini adalah charity. Sifatnya adalah sesuka-suka, ada pendekatan anak manis dengan tidak anak manis bagi rakyat. Nah, riset itu gunanya supaya bantuan kita itu betul-betul pemberdayaan, betul-betul yang namanya empowerment, bukan charity. Nah, olehnya itu ada riset, kita ada penelitian. Nah, inilah fungsinya kita bagi Klik Pensos. Nah, sejak April lalu itu kita sudah bergerak terus untuk khusus bantuan khusus ini yang sifatnya sembako khusus dan bantuan tunai khusus yang berlaku April, Mei, sampai Juni. Mungkin berlanjut lagi bantuan kita ini. Tapi kita tidak bicara bantuannya, kita berbicara daripada layanan dukungan psikososial. Karena kita ini kan
menangani masalah pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial, ya para pendamping sosial itu mendampingi para KPM, kelompok penerima manfaat atau yang kena COVID-19, Iya. supaya dia tidak galau, tidak takut, tidak stres, karena mereka itu pada stres, ketakutan, galau, apa sih yang terjadi? Mhm. Supaya seperti layaknya tidak pernah terjadi, supaya layaknya pada saat-saat normal. Nah, kita dukungan psikososial kita ada penyuluh di lapangan-lapangan, menyampaikan, tidak Iya. ada lagi bahasa-bahasa sifatnya konfrontatif, tapi sifatnya lebih kepada edukasi, Iya. memberi nasihat-nasihat, menemu kepada masyarakat, dan masyarakat pasti menyukainya dan pasti senang dengan arahan-arahan para penyuluh kita. Itu tugas kita itu, Mbak Amira, seperti itu. Baik, Nah, baik. kemudian tadi itu ada tim-timnya semua, tim LDP-nya ada kepalanya, tim KIY komunikasi informasi dan edukasi ada kelompoknya atau ketuanya, riset dan infografis masing-masing ada. Nah, dalam kesempatan ini saya hadir juga bersama tadi koordinator LDP itu yang namanya Bu Tati itu Iya. adalah koordinator tim LDP, yaitu Bu Tati Nugrahati, Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial. Nah, saat ini telah banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Tati itu, tim itu, diantaranya melalui kegiatan webinar, seminar tentang bagaimana memberikan dukungan layanan psikososial bagi masyarakat dalam kondisi seperti sekarang ini. Dengan melibatkan narasumber, nah yang bagus-bagus narasumber yang diundang Ibu Tati. Baik. Kemarin itu ada Pak Ahmad, Dr. Ahmad Yusanto yang dulu bicara COVID-19 kita dari Kementerian Kesehatan. Iya. Ada Direktur Peringatan Dini dari BNPB, ada praktisi dari KPSI dan IPSPI. Berarti banyak Prof ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu. Banyak sekali, Baik. kita tidak berhenti-berhenti. Olehnya itu bukan lagi sini, kita sinergitas, kita kolaborasi, kita sama-sama melakukan. Karena dua dirjen yang sibuk di Kementerian Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani masalah sembako, Iya. dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin menangani masalah bantuan tunai itu. Olehnya itu kita juga ikut dalam tugas dukungan psikososial tadi KIY dan infografis, begitu juga riset dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Amira. Prof, kita tahan terlebih dahulu, ada pendengar yang juga ingin ikut bergabung, Pak Ahmad Abdullah di Jember ini sudah ada di ujung telepon. Silakan Pak Ahmad. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau selamat sore kepada Bapak narasumber dari Dinas Sosial ini ya. Ya, silahkan Pak Ahmad. Ini asli suara rakyat kecil dari Arjasa Jember, Jawa Timur. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Saya mohon dengan hormat ya. Saya mohon dengan hormat, pendataan ini harus diulang kembali Bapak. Pendataan ini harus diulang kembali karena di kawasan Kecamatan Arjasa ini banyak, ya sampai desa-desanya masih banyak rakyat yang terlantar yang belum betul-betul belum mendapatkan jatah bantuan sosial ini Bapak. Walaupun tidak dapat apa itu Pak. Baik. Alhamdulillah saya pribadi, Bapak Ahmad Abdullah pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Saya ini baru saja berapa puluh tahun saya jadi rakyat Indonesia, baru saja menerima sejak pemerintahan Bapak Insinyur Jokowi ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Sekarang ini sangat memuaskan hati rakyat termasuk saya sendiri. Iya. Saya ini belum dapat kartu Indonesia Sehat, kartu sembako, kartu kesejahteraan ini Bapak. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad ya, sudah kita tangkap apa yang dimaksud oleh Pak Ahmad mengenai pendataan di masyarakat. Untuk Anda juga yang lain pendengar silahkan di 0213844545 atau juga Anda bisa gunakan di 3866712. WhatsApp di 081399399888. Topik kita layanan dukungan psikososial ya. Dan narasumber di ujung telepon juga sudah ada Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial BP3S Prof. Syahabuddin dan juga Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Ibu Tati Nugrahati. Saya sapa terlebih dahulu lagi pendengar yang masuk, Prof dan Bu Tati. Silakan. Ya, Pak Effendi di Surabaya. Silakan Pak Effendi. Ya, selamat siang ibu-ibu yang ada narasumber. Iya, silakan. Selamat siang Pak Effendi.
Ya, Bantuan yang ada di Surabaya ini banyak penyimpangan dan penyelewengan, Pak. Ternyata bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak tepat sasaran. Kebanyakan yang menerima bantuan di Surabaya ini kebanyakan dia yang punya mobil dan punya sepeda motor. Buktinya pada waktu mengambil bantuan di kantor pos itu kendaraan parkir itu berjubel sepeda motor dengan mobil dan sepeda motor mengambil BLT. Nyata yang berhak menerima bantuan orang-orang miskin seperti saya tidak dapat bantuan. Saya mohon dari dinas sosial itu melihat ya di tempat saya ini ya. Saya ini seorang tunanetra, belum pernah dapat bantuan sama sekali. Ya, padahal dari Bapak Lurah, kelurahan saya, kelurahan Pertemuan Kecamatan saya, datang ke rumah mengambil identitas saya seperti fotokopi. Baik, Pak Effendi, kami sudah tangkap maksud dari Pak Effendi ya. Selanjutnya juga untuk Anda yang lain di 0213844545, 3866712. Namun komentar untuk Anda juga yang bisa bergabung melalui kami di 081399399888. Sebelum dijawab Prof dan juga Ibu Tati, kita akan hadirkan juga info mengenai layanan hotline dukungan online dari Kementerian Sosial bersama dengan rekan saya Sela. Silakan Sela. Ya, terima kasih Amira. Kemensos hadir memberikan layanan untuk psikososial ya selama 24 jam, yaitu hotline dukungan psikososial dan konseling online. Dan untuk nomor layanan adminnya berlaku 7 hari. Untuk hari Senin pendengar bisa dicatat di 082289184427. Untuk hari Selasa 0878 65783921. Untuk hari Rabu 0821 18619567. Untuk hari Kamis nomor teleponnya di 081 388 335030 dan hari Jumat 081 77941 3341. Untuk hari Sabtu 081287111019 dan untuk hari Minggu 0813557328. Ya, demikian tadi mengenai beberapa informasi, salah satunya layanan dukungan psikososial. Kembali ke Prof. Silakan Prof, ingin ditanggapi pertama kali untuk Pak Ahmad Abdullah di Jember mengenai pendataan di masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Amira. Ya. Para pendengar yang kami sayangi semua seluruh tanah air. Ada dua pertanyaan dari Dinas Jember, Pak Ahmad Abdullah dengan Pak Effendi dari Surabaya. Ya. Ini hampir pertanyaannya hampir sama-sama. Nah, kami sampaikan sebenarnya kita bicara dukungan psikososial, tapi tidak apa-apa. Sebenarnya ada dirjennya, 2 dirjen yang bisa menjawab ini, tapi tidak apa-apa saya jawab yang saja singkat-singkat. Yeah. Pertama dari Pak Ahmad Abdullah, data harus didata kembali. Kami sampaikan ya bahwa Pak Ahmad Abdullah penentuan penerima kelompok penerima manfaat atau KPM dari bantuan tunai ini maupun sembako itu atau yang dari Jabodetabek itu misalnya Jawa Timur itu mendapatkan bantuan namanya bantuan BST, bantuan sementara tunai, bantuan tunai. Itu sifatnya khusus dan pada saat COVID ini. Nah, kalau misalnya datanya tidak beres, nah kami menyampaikan sesungguhnya Kemensos itu hanya menyalurkan bantuan sembako atau bantuan tunai khusus ini. Tapi pendataannya itu adalah penentuannya didata oleh Pemda tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing. Olehnya itu, kalau misalnya data tidak maksimal, itu adalah ketidakmaksimalan dari Pemda tingkat 1 ataupun Pemda tingkat 2. Saya sampaikan seperti itu. Jadi bukan kita yang menentukan siapa yang menerima atau tidak, tapi itu adalah data dari penentuan data itu adalah diusulkan oleh Pemdanya sendiri, kemudian dikeluarkan oleh surat edaran daripada KPK itu sendiri bahwa penentuan itu data dari Pemda. Kemudian Pak Effendi dari Surabaya. Banyak penyelewengan dalam penyaluran bantuan pemerintah. Nah,
Itu versinya Pak Effendi dari Surabaya. Katanya ada yang menerima punya sepeda motor, bawa mobil sendiri, begitu kan Pak? Ya. Jadi boleh jadi kita sebenarnya begini, bantuan khusus ini sebenarnya boleh jadi penerima itu minjam motor atau dibonceng atau sewa mobil misalnya, mungkin seperti itu. Kalaupun tidak misalnya dia milik sendiri, sebenarnya kita di sini yang bantuan khusus ini ya Pak, karena ada bantuan sebelumnya PKH reguler dan ada kartu sembako reguler Pak. Nah, itu sebelum COVID-19 sudah ada reguler. Kalau ini April, Mei, Juni ini adalah bantuan tunai itu adalah khusus COVID-19 ini. Nah, mungkin seperti ini. Kita tidak selalu membicarakan miskin atau tidak miskin, tapi yang kena COVID-19. COVID-19. Terserah nanti kalau misalnya dia merasa cukup atau kaya, tapi karena zona merah misalnya, itu layak mendapat bantuan. Seperti itu Pak Effendi. Apalagi kalau dia sudah miskin, layak kita bantu. Jadi begitu. Jadi kita mungkin, jadi kesalahannya di sini sebenarnya adalah data yang tidak maksimal dan mungkin Pak. Jadi sekali lagi, penentuan itu ditentukan oleh data Pemda masing-masing Pak. Jadi Kemensos hanya menyalurkan bantuan itu ketika datanya sudah ada. Seperti itu penjelasannya Pak. Nah, sekali lagi bahwa bantuan yang ada April, Mei, Juni ini adalah bantuan namanya bantuan khusus di 33 provinsi namanya BST, bantuan bantuan sementara tunai, bantuan tunai BLT namanya Pak. Jadi mungkin 600 per bulan selama 3 bulan, April, Mei, Juni begitu. Nah, itu datanya dari Pemda, sekali lagi datanya dari Pemda. Saya kira seperti itu Pak Effendi dari Surabaya dan Pak Ahmad Abdullah dari Jember. Terima kasih Pak para pemirsa, para pendengar yang kami hormati. Seperti itu Bu Andra. Iya, baik. Bu Tati ada yang ingin ditanggapi, namun sebelum itu saya angkat telepon dulu. Di sini ada Pak Endrik di Jayapura ikut bergabung. Silakan Pak Endrik. Iya. Halo Pak Endrik. Pak Endrik silakan. Di Jayapura. Baik, terputus. Bisa dicoba kembali di 0213844545. Silakan Bu Tati tanggapannya. Iya. Kalau kami sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabadiklit sudah cukup jelas sekali, sudah terinci. Jadi saya rasa tidak perlu lagi kami menjelaskan, tapi hanya satu di situ ada khusus untuk bantuan sosial, itu ada hotline-nya Bu. Jadi ada hotline khusus yang bantuan sosial, bisa dicatat di 0811 1022 210. Itu adalah khusus hotline Bansos. Ya, dan bukan untuk pendaftaran, bukan, tapi untuk menanyakan jadwal dan bantuan-bantuan harus seperti apa. Nah, jadi seperti itu yang dijelaskan. Jadi saya hanya tambahannya seperti itu karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabadan. Iya, Bu. Iya, baik. Bu Tati dan juga Prof, kita angkat dulu ada Pak Samiun di Tarakan. Silakan Pak Samiun. Selamat sore, Prof. Iga. Selamat sore, silakan. Selamat sore, narasumber ya ramai betul. Begini, kalau di Tarakan ini saya lihat ini sudah agak lumayan bagus ya. Karena menerima BLT yang saya tahu itu orang yang belum pernah mendapat bantuan sama sekali seperti Jankesmas, beras dan seterusnya. Maka dari itu yang dapat bantuan kena dampak virus corona itu. Kalau di sini gitu loh. Nah, jadi saya rasa kalau punya motor, punya mobil, motor itu kan untuk kerja, jual sayur, jual mainan, jual macam-macam lah gitu. Nah itu kan kena dampak ya. Yang punya mobil itu kan untuk taksi itu. Jadi saya rasa itu sangat cocok buat bantuan itu. Karena punya kendaraan itu kan relatif, artinya untuk usaha gitu loh. Dan pengambilannya pun di kelurahan, Pak, teratur di sini. Jaga jarak, gitu. Jadi setiap RT itu ngambilnya di kelurahan. Nggak amburadul di seperti Surabaya, di kantor pos, enggak. Terjangkau di sini, relatif bagus, aman. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Samiun. Silakan ditanggapi terlebih dahulu, Prof. Iya, Bu Amira. Pak Samiun, terima kasih banyak dari Tarakan ya. Ya, dari Tarakan. Tarakan itu adalah Kaltara kalau tidak salah, Kalimantan ya Utara. Nah, bagus ya, kami sepakat, katanya sudah lumayan. Betul ya, saya lupa tadi menyampaikan bahwa sebenarnya
bantuan tunai ini khusus ini adalah mereka-mereka atau KPM kita yang belum mendapatkan sama sekali pada bantuan-bantuan reguler. Nah, katanya kita itu dalam posisi dalam penyaluran bantuan kita tetap taat kepada tata aturan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, lalu jaga jarak, menjauhi dari kerumunan. Saya kira itu juga memang kita sudah sisir menyampaikan bahwa Menteri Sosial sebelum menyalurkan bantuan tunai ini, dia rapat dengan para bupati, wali kota, dengan gubernur seluruh Indonesia untuk menjelaskan, untuk menyampaikan, mengarahkan untuk menyampaikan data-datanya bahwa yang akan menerima bantuan khusus ini pandemi 19 ini adalah mereka yang belum dapat bantuan pada saat bantuan-bantuan reguler seperti PKH, bantuan reguler seperti bantuan kartu sembako seperti itu. Jadi bagus. Dan sampai tadi Pak Samiun sudah tempat adanya, mungkin perbedaan geografis atau mungkin kesalahan data atau mungkin keterlambatan dari para pemda-pemda kita untuk mengusulkan untuk tepat sasarannya datanya itu disampaikan lambat atau mungkin pendataannya kurang maksimal oleh Pemda masing-masing. Seperti tadi Pemdanya Tarakan, ya luar biasa katanya sudah bagus, sudah lumayan mengikuti protokol kesehatan apa yang diarahkan oleh pemerintah dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini. Jadi terima kasih Pak Samiun dari Tarakan. Mudah-mudahan ini lancar-lancar semua, kita sehat dalam melaksanakan tugas hari-hari kita. Terima kasih Bu Amira. Iya, berarti memang dari Kemensos ini tinggal menerima data begitu ya Pak ya, Prof ya? Baik, sebelum kita lanjutkan kembali bergabung bersama dengan dua narasumber, saya sapa terlebih dahulu. Sepertinya banyak yang pengen masuk ini, Prof dan Bu Tati. Kita sapa dulu, ada ada Pak Yudi di Bantul, silakan, Pak Yudi. Iya, halo Mbak. Iya, silakan di Bantul. Ya. Ini mengenai bantuan ya Mbak ya. Ini begini, kalau bantuan ini saya dan teman-teman itu seorang difabel netra Mbak. Iya. Nah ini dari dulu, dari bulan Maret, April itu ya udah sering diberitakan bahwa difabel netra itu, pokoknya difabel itu nanti akan mendapatkan bantuan karena kena dampak corona. Karena saya dan teman-teman ini kan kerjanya sebagai masyur pijen Mbak. Baik. Bantuan psikososialnya sudah seperti apa Pak Yudi kalau di wilayah Bantul? Gimana? Bantuan psikososialnya sudah seperti apa kalau di wilayah Bantul? Kalau bantuan sih ya pada dapat, tapi malah orang-orang yang ya seperti yang tadi ada yang menyampaikan yang punya motor, bahkan yang punya mobil, gitu-gitu. Tapi saya dan teman-teman ini sebagai tunanetra belum tersentuh sama sekali nih Mbak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Kami sudah dapat apa poin dari pertanyaan Pak Yudi ya. Baik, kembali kami untuk Anda juga bisa bergabung, namun topik kita di sini lebih kepada layanan dukungan psikososial ya. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami seperti yang disampaikan oleh Prof. Sahabudin tadi bahwa memang ada beberapa bagian-bagian khusus yang menangani. Nah, kali ini kita memang lebih membahas dan fokus kepada layanan dukungan psikososial. Prof, sebelum ke Prof, saya juga ke Bu Tati. Melihat keadaan saat ini dan juga beberapa pendengar yang masuk, ini apa yang ingin disampaikan juga Bu Tati? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Amira dan para pemirsa RRI Pro 3 FM Jakarta. Jadi begini, menarik ya, betul. Kalau tadi mengenai bantuan sosial itu kan inti ya, banyak orang yang punya persoalan. Dari kegalauan inilah sehingga muncul namanya rasa tertekan, cemas, galau ya, sebagaimana tadi Pak Profesor jelaskan. Jadi oleh karena itu kita, ini Bapak Menteri dengan bijaksananya, Bapak Mensos itu dengan bijaksananya ada tugas yaitu tadi LDP. Nah inilah tugas dari Badiklit itu khusus ke SDM-nya. Karena memberi bantuan, merecovery para yang terdampak COVID itu atau terdampak suatu bencana itu tidak saja karena masalah ekonomi, masalah perut, tapi juga masalah mental. Jadi SDM, makanya kenapa selalu menetapkan ada namanya LDP. Nah tadi sebagaimana tadi Pak Prof sudah jelaskan ya, ada aturannya. Nah LDP yang ada saat ini yang khusus menangani COVID-19, kami kebetulan bermitra
dengan KPSI dan IPSPI. Kenapa kami bermitra? Karena mereka ini konsorsium pekerja sosial Indonesia, itu mempunyai pilar-pilar sosial di mana-mana. Begitu juga IPSPI, ini Ikatan Pekerja Sosial ya Profesi Indonesia, itu juga ada di seluruh Indonesia, bahkan di kabupaten dan di kecamatan, di perguruan tinggi sampai di tingkat sekolah, di rumah sakit maupun sampai di lembaga-lembaga organisasi sosial. Maka kami gandeng mereka semua dan mereka sangat all out ya membentuk namanya kegiatan LDP. Dan LDP ini dibentuk Mbak Amira dan para pemirsa sekalian, itu tidak hanya seperti apa bentuknya gitu, tidak hanya bicara saja, tapi kami memang mewujudkan namanya SDM yang berkualitas. Makanya LDP Kementerian Sosial dibentuk harus melalui berbagai tahap. Yang pertama kami melakukan sosialisasi, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Mbak siapa tadi tentang hotline. Itu proses untuk teman-teman seluruh rakyat Indonesia bisa telepon ke hotline tersebut ya. Yang kedua kami lakukan namanya webinar. Webinar itu kami melakukan sosialisasi. Kami sebagaimana tadi kami membawa para narasumber yang harus berkualitas yang betul-betul menangani masalah COVID. Dan bagaimana untuk psikologi. Begitu juga kami tidak saja hanya sosialisasi, memahami masyarakat, tapi kami membentuk para petugasnya melalui BIMTEK. Dan alhamdulillah BIMTEK ini juga diikuti 350 peserta dari seluruh Indonesia, dari seluruh pilar-pilar yang ada di Kementerian Sosial. Alhamdulillah Mbak, dari seluruh ini sampai detik hari ini kasus yang sudah kami temui itu yang kami tangani itu ada 21 kasus. Dan banyaknya kasus ini adalah kasus dari peningkatan kestresan jiwa keluarga. Siapa yang banyak stres yaitu banyaknya ibu-ibu. Nah, jadi ternyata dampak dari COVID ini karena di samping masalah ekonomi juga ada masalah yang lain-lainnya. Yaitu khususnya karena sudah mulai anak-anak belajar di rumah. Nah ini ibu-ibu jadi akhirnya menjadi pendamping anak sekolah dan anaknya tidak mau belajar, orang tua yang tidak bisa. Nah ini akhirnya datang ke hotline kami dan sudah kami berikan rujukan dan teknik-tekniknya bagaimana pendekatan, bahkan kami ada petugas yang langsung bisa kunjungan. Berarti Bu Tati ini salah satu kegiatan dari LDP begitu ya? Bagaimana konsultasi, penjangkauan, penyuluhan dan juga rujukan kalau misalnya stres menghadapi pandemi seperti ini begitu ya Bu Tati? Betul. Dan alhamdulillah ini sudah dijalankan dan semuanya itu bisa dijawab. Alhamdulillah juga yang tadi saya sudah katakan 21 kasus dan yang masalah-masalah ini sudah terselesaikan. Di situ sudah banyak ucapan terima kasih, mereka sudah senang dan sudah bisa didampingi. Inilah sebagaimana arahan Bapak Menteri Sosial bahwa tetap Kemensos itu hadir di segala lini, baik bansos maupun mental SDM. Saya rasa itu. Baik Bu Tati dan juga Prof, sebelum kita lanjutkan lagi kita juga minta pendengar yang bergabung ya dengan topik kita kali ini ada mengenai layanan psikososial ya. Jadi tidak keluar dari topik. Kita sapa dulu Pak Udin di Semarang. Silakan Pak Udin. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Ini begini Bu, terus terang saya memang difabel tunanetra. Kerjaan saya pijat. Saya sedikit agak menyimpang sedikit tapi tidak masalah. Ini mumpung bisa berinteraktif ini kesempatan untuk saya untuk mengutarakan semuanya. Saya kan namanya KIS, KIP sekali kan belum pernah satu. Nah, karena ada pandemik ini, saya kan kesulitan untuk cari karena pikiran tidak bisa. Pak Udin suaranya bisa diperjelas lagi bergeser dari posisi sekarang? Oh iya ya. Iya, supaya kami bisa tangkap dengan jelas suara Pak Udin. Bisa didengarkan dengan jelas. Silakan Pak Udin. Saya kan belum pernah mendapatkan tersentuh KIF maupun KIP, apalagi BLT sembako segala itu belum pernah tersentuh. Baru serasa matur dengan Gubernur Jawa Tengah itu baru dapat sekali aja sembako. Untuk kami untuk tunanetra itu kesulitan di bidang listrik. Saya minta sudah 2-3 tahun yang lalu untuk subsidi listrik. Hingga detik ini belum pernah direalisasikan semuanya. Berbelit-belit dari Dinsos mengatakan dari Kemensos, nanti dari PLN, nanti dari kelurahan. Kami sudah ngurus semuanya Bu, kami juga lelah. Terus terang kami keberatan di bidang
listrik. Mungkin kalau masalah makan, kita bisa ke tempat teman, bisa lapar, bisa ya. Ya. Tapi kalau listrik belum bisa bayar, kita langsung disegel, Bu. Nah, itulah. Saya minta tolong untuk kaum difabel, tolong dipermudah untuk bantuan subsidi listriknya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Udin di Semarang. Prof, sebelum kita lanjutkan, Bu Tati, sebelum kita lanjutkan, Ya. kami juga akan hadirkan sejenak dulu kilas berita. Ya. Kilas Berita. Pendengar, Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas COVID-19 di Jawa Timur, Kohar Hari Santoso meminta agar orang yang memiliki kontak erat Kepala Perum Divisi Regional Bulog Jawa Timur, Kozin, melakukan isolasi mandiri. Langkah tersebut dilakukan usai Kepala Bulog Jatim Kozin dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dan selain itu, tim tracing gugus tugas COVID-19 akan langsung melakukan penelusuran dan rapid test massal kepada orang-orang dan tempat yang memiliki kontak erat dengan Kozin. Kembali ke Amira. Indonesia menyapa. Ya, Prof dan juga Bu Tati, kalau berbicara mengenai difabel, ini bagaimana untuk kegiatan layanan psikososialnya begitu, Prof? Bisa dijelaskan juga, Prof? Baik. Ya. Terima kasih Mbak Amira, para pendengar RRI Pro 3 di seluruh tanah air. Ya. Kemensos hadir menyampaikan bahwa tunanetra itu memang kita secara reguler itu ada bantuannya di dalam program Keluarga Harapan. Ini kita bukan bicara masalah pandemi ini ya. Ya. Jadi kita itu Desifabel itu ada bantuan melekat pada program Keluarga Harapan yang sifatnya reguler. Dari tahun ke tahun itu ada, jalan terus. Jadi program Keluarga Harapan itu ada anak SD, ada anak SMP, SMA, Desifabel, dan lanjut usia. Jadi itu sebenarnya sudah dapat bantuan di reguler kita, bantuan reguler kita. Nah, bantuan ini sebenarnya yang belum dapat bantuan. Bantuan khusus ini, BSP atau BLT ini, yang 600 per bulan selama 3 bulan, April, Mei, Juni, itu adalah bantuan diperuntukkan kepada yang belum dapat bantuan di bantuan reguler, baik PKH reguler maupun kartu sembako reguler. Nah, saya yakin kalau tunanetra itu sudah ada bantuannya melekat di program Keluarga Harapan. Yeah. Seperti itu. Jadi, kalaupun belum dapat, berarti harus didata oleh Pemda itu sendiri, Pak Udin dari Semarang, ya, dan Pak Yudi dari Bantul. Jadi, tunanetra itu kita, sedangkan saya yang sempurna dibantu, apalagi yang tunanetra kita. Ya. Tapi kalau terlewatkan misalnya itu adalah tidak terdatanya oleh Pemda setempat. Jadi sekali lagi, mungkin memang kita di situ ada KIP. Jadi saya sampaikan tadi program Keluarga Harapan yang sifatnya reguler itu ada Kartu Indonesia Pintar bagi SD, SMP, SMA. Kemudian ada di tunanetra, ada lanjut usia begitu. Jadi kalaupun tidak dapat di program reguler, pasti tidak terdata oleh Pemda. Jadi sekali lagi, Pemda juga harus membantu kita, Kemensos, dalam hal ini supaya kita ini tidak dikatakan tepat sasaran atau tidak tepat sasaran. Kita ini ingin membantu, kita sesuai dengan data, karena kita jalan sesuai data, karena bagaimanapun juga, kita ini diperiksa, kita diaudit oleh pihak-pihak yang mengaudit kita. Jadi kita tidak asal memberikan, kita memberikan sesuai dengan data yang ada dari Pemda masing-masing. Saya kira seperti itu, Bu Amira. Ya, baik. Bu Tati, ada yang ingin ditanggapi kalau dari kegiatan LDP sejauh ini juga untuk difabel sejauh mana, Bu Tati? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang untuk difabel kebetulan kalau di dalam layanan dukungan psikososial itu kami tetap membantu dengan catatan bahwa mereka betul-betul sudah memiliki data dan informasi, Bu. Jadi misalnya tadi kan ada hotline kami, Bu, bisa dijelaskan di mana posisinya beliau. Nanti tim dari LDP itu akan membantu karena kami mempunyai jaringan itu di setiap 33 provinsi dan hampir di 400 kabupaten kota itu ada, yaitu dari alumni dari ilmu kesos ya, jadi yang masuk anggota IPSPI itu ada semuanya. Nah nanti kalau memang tahu di mana posisi, mungkin kiranya perlu ada satu pendekatan melalui telepon hotline tersebut, Bu. Nah jadi perlu juga untuk teman Pak Udin yang di Semarang, kebetulan kami juga di situ kan ada balai besar Kartini ya di
Jawa Tengah itu juga ada, bisa menanyakan dan konsultasi lebih lanjut. Saya rasa itu saja, Pak. Baik, Bu Tati dan juga Prof, kita sapa pendengar lagi yang ikut bergabung. Ada Pak Adi di Jakarta. Baik, terputus ya Pak Adi di Jakarta. Dicoba kembali untuk Anda yang lain juga di 0213844545 atau juga di 3866712. Dan untuk Bu Tati berarti sampai saat ini juga terus kegiatan dilakukan ya untuk layanannya saat ini. Ya betul, terus dilakukan. Kita namanya tidak bisa berhenti karena kami layanan 24 jam. Jadi para pemirsa saat ini kalau mau mencoba telepon hotline kami ada 24 jam. Mau jam 2 malam kami masih melayani. Artinya inilah karena prinsip kami Kemensos hadir. Jadi tidak ada waktu yang tidak hadir. Jadi 24 jam kami semuanya piket. Begitu Bu. Bisa dilayanin begitu ya. Baik, kita sapa pendengar lagi yang ikut bergabung di line interaktif. Ada Pak Aldin di Gorontalo ya. Silahkan Pak Aldin. Ya. Halo. Baik, dicoba kembali di 0213844545 ya. Saya tersambung kembali. Pak Didi di Semarang. Silahkan Pak Didi. Halo, ini menyambung dari Pak Udin tadi. Iya, silahkan. Itu semenjak SBY hingga saat ini Jokowi belum pernah menerima BLT sama sekali. Jadi kalau dikatakan tadi menerima itu sebenarnya nggak pas ya, karena memang belum pernah menerima sama sekali. BLT sekali belum pernah menerima. Nah, dari kaum itu kebingungan atau gimana ngurusnya gimana gitu. Baik. Memang dari SBY hingga saat ini belum pernah menerima. Iya, baik. Terima kasih Pak Didi di Semarang. Kita sudah tangkap dan kali ini kami juga lebih fokus kepada layanan dukungan psikososial. Prof, kalau melihat yang ada di lapangan, banyak sekali pendengar juga yang mengatakan masalah data dan ini kedepannya akan dikaji kembali nggak Prof ya untuk kerjasama dengan pemerintah kota agar datanya dan layanan psikososial ini bisa terus dilanjutkan begitu untuk yang membutuhkan Prof. Baik, Mbak Amira, para pendengar yang kami sayangi semua, ya sebenarnya data itu harus diupdate setiap 6 bulan misalnya, atau 3 bulan. Jadi data sebenarnya itu harus diupdate terus. Karena begini, Mbak Amira, data itu tidak begitu, tidak tetap. Ada yang meninggal, ada pindah tempat, begitu. Jadi olehnya itu selalu ada updating data sesungguhnya oleh Pemda. Nah, khusus bantuan khusus ini memang kita maksimalkan seluruhnya itu data atau pengusulan daripada Pemda itu sendiri. Olehnya itu Pemda harus sering-sering updating datanya masyarakatnya, karena kita tahu misalnya anak sekolah misalnya yang dapat misalnya kartu Indonesia Pintar, sudah lulus, sudah tidak mahasiswa, sudah mahasiswa tapi tidak mendapat, pindah ke tempat yang lain misalnya bantuannya. Ada orang yang meninggal, misalnya meninggal itu harus ada penggantinya. Jadi gitu. Jadi memang harus kita aktif untuk mengupdate data-data yang ada penerima bantuan-bantuan itu. Terutama kalau ini bantuan khusus ini, makanya diharapkan sekali Pemda itu mengusulkan nama-nama yang belum dapat bantuan sama sekali. Seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya kadang-kadang Kemensos itu kok tidak bagus datanya, tidak ini. Kita menunggu data. Mana mungkin kita Kemensos mendata secepat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita mendata data secepat itu. Tidak mungkin. Jadi yang punya gawe mendata itu adalah memang Pemda. Jadi kalau kita itu Pemda diharapkan untuk mengupdate terus data ke depan. Jadi ke depan ini berlanjut sebenarnya. Jadi sudah ada info bahwa Juli sampai Desember ada lagi bantuan. Mungkin besarannya beda dan lamanya beda. Jadi data harus dimaksimalkan. Jadi kalau tidak diupdate datanya pasti terjadi kesimpang siuran seperti itu tadi, tidak tepat sasaran lah bahasanya, atau ada yang semestinya dapat tidak dapat, ada mestinya tidak dapat tapi dapat, yang seperti itu. Ada namanya exclusion error, ada namanya inclusion error. Mestinya dapat tidak dapat, tapi dapat tapi tidak dapat, kayak gitu. Namanya kadang-kadang memang itu tadi jadi persoalan data. Sekali lagi persoalannya adalah data yang bagus. Saya kira itu seperti itu Bu Amira ya. Iya, Prof dan Bu Tati di sini juga kami ingin sapa Pak Iwan di Jakarta Pusat karena beliau ingin juga sampaikan untuk bantuan konseling bagi lansia itu bagaimana caranya. Kita sapa dulu Pak Iwan. Silakan Pak Iwan di Jakarta Pusat. Selamat siang.
Ya, silakan langsung Pak. Ya, kami mau menanyakan itu masalah tunjangan lansia. Sudah sekian tahun belum dapat gitu. Saya sudah usulkan ke Kelurahan Senen, tapi beberapa kali belum ada jawaban, hanya menunggu. Yang saya tanyakan sampai kapan saya harus menunggu kena corona dulu atau gimana begitu. Baik, itu saja Pak Iwan ya. Terima kasih Pak Iwan di Jakarta Pusat. Bu Tati silakan. Ya, jadi kalau mengenai kasusnya Pak Iwan itu mengenai kalau sifatnya bantuan ya Mbak ya, Mbak Amira tadi kan pertanyaannya soal bantuan ya Mbak Amira ya. Ya, kalau tadi sebagaimana Pak Kabadan sudah menjelaskan, memang data. Jadi memang ini harus dibangun. Sebetulnya pusat pemerintah itu menyiapkan betul-betul untuk namanya semua kebutuhan masyarakat. Ya itu. Tapi di sini perlu komitmen. Kami sebagaimana tadi komitmen dari seluruhnya. Jadi kami pusat kan tidak tahu kondisi di daerah. Jadi data itu memang harus ada komitmen untuk rakyatnya, untuk masyarakat di lingkungannya. Segera disampaikan. Kami juga bekerja sangat all out di Kementerian Sosial itu seluruh jajarannya sudah siap. Begitu ada data memang itu valid, sesuai aturan yang berlaku, itu harus segera ditindaklanjuti. Yang sering dikatakan oleh Bapak Menteri bahwa harus segera dilaksanakan, segera disampaikan, semua bergerak, tidak ada yang diam. Nah ini, itu yang kita diberikan semangat, motivasi kita untuk siap masyarakat. Nah jadi di sini perlu daerah berkomitmen untuk membantu. Jadi Pak Iwan nggak usah khawatir. Sebetulnya kalau Pak Iwan nanti langsung bisa ke kelurahan atau ke dinas sosial, saya rasa itu bisa. Jadi kami nanti akan bisa langsung terjun ke sana. Saya rasa itu Mbak. Iya, berarti saat ini Bu Tati sinergi antara pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan begitu ya? Betul, harus ada komitmen Mbak. Kalau tidak ada komitmen, kasihan pemerintah pusat pun tidak bisa menyampai ke daerah. Baik, terakhir Saya rasa ini, terakhir untuk Bu Tati, apa yang ingin disampaikan harapannya dengan adanya layanan dukungan psikososial di tengah pandemi COVID-19 kepada masyarakat? Ya, terima kasih para pemirsa Pro 3 RRI FM Pusat ya. Jadi bahwa dengan harapan kami bahwa melihat dari kondisi COVID ini yang belum ada kesembuhan atau penurunan, marilah kita bersama-sama untuk menghadapinya dengan merasa tenang. Jangan gelisah, jangan galau, artinya tetap lakukan namanya protokol kesehatan, itu menjadi utama. Dan menjadikan langkah kehidupan sehari-hari. Apalagi kita saat ini akan mencapai namanya kehidupan baru new normal. Semua sudah disiapkan. Ya, semua disiapkan, semua berkomitmen, kembali lagi berkomitmen di dalam menghadapi new normal. Artinya new normal belum terlalu aman, tapi kita akan menuju langkah yang baik. Karena bagaimanapun semuanya akan menuju kehidupan sebagaimana mestinya. Tapi yang saat ini kita memerlukan sesuatu yang perlu diatur lebih baik lagi. Jadi biasakan cuci tangan, memakai masker, mengatur jarak. Kalau tidak penting lebih baik kita tidak berpergian dan tidak melakukan kerumunan dengan orang banyak. Saya rasa itu dan kami sekali lagi mohon kiranya bisa disosialisasikan hotline kami 24 jam. Kami bergerak sampai dengan bulan Juli. Kalau memang ini dirasakan perlu bagi masyarakat, Kementerian Sosial siap menjawab semuanya. Terima kasih. Ya, Prof, hasil dari yang diharapkan terkait pelaksanaan kegiatan tim ini apa, Prof? Baik, Mbak Amira dan para pendengar yang kami sayangi semua. Jadi yang sangat diharapkan terkait pelaksanaan kegiatan tim layanan dukungan psikososial ini adalah kita berharap pelaksanaan program bantuan sosial yang diamanatkan oleh Presiden RI melalui Kementerian Sosial itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian lancar, tidak ada permasalahan yang berkembang di lapangan, begitu. Di samping itu, keluarga penerima manfaat atau KPM dapat merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Sekecil apapun tapi merasakan manfaatnya. Dan dapat mengurangi beban yang dirasakan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang dialami.
dan secara psikologis dapat hidup lebih tenang, lancar, dan sehat-sehat itu. Semoga pandemi COVID dapat segera berakhir, itu harapan kita. Masyarakat dapat melakukan aktivitas kembali sehari-hari dalam kondisi katanya ada new normal seperti Mbak Mira. Dan sekali lagi diamanatkan, mudah-mudahan bansos yang diamanatkan oleh Presiden melalui Kementerian Sosial itu berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada permasalahan yang berkembang di lapangan. Saya kira seperti itu, Mbak Mira. Baik, terima kasih banyak Prof dan juga Bu Tati, sehat selalu. Terima kasih Selamat Pak berakhir Prof, pekan. terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Mira, para pemirsa yang kami sayangi semua. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pendengar dialog khusus kerjasama RRI dan Kementerian Sosial bersama dengan Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan juga Penyuluhan Sosial BP3S Prof. Syahabudin, juga Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan juga Penyuluh Sosial Ibu Tati Nugrahati. Kami akan perbaharui informasi olahraga Anda dalam Dinamika Olahraga Sore Pro 3. Tetaplah bersama kami. Indonesia menyapa.